Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Seroja dengan NIM 23531059. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah, materi dan pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Jelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pokok-pokok materi pembelajaran akidah di madrasah. Akidah adalah keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hal yang wajib diimani berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pembelajaran akidah bertujuan menanamkan dan memperkuat keimanan peserta didik sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Adapun tujuan pembelajaran akidah yang pertama adalah menanamkan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rukun iman. Yang kedua adalah membentuk peserta didik yang memiliki keimanan yang kuat. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah membimbing peserta didik memahami dan mempertahankan akidah Islam. Adapun ruang lingkup akidah yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada qada dan qadar. Jelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pokok-pokok materi pembelajaran akhlak di madrasah. Pengertian akhlak adalah perilaku atau sifat yang tertanam dalam diri seseorang dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Adapun tujuan pembelajaran akhlak yang pertama adalah membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, menanamkan kebiasaan berperilaku baik, kemudian mengembangkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Dan yang terakhir adalah mencegah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Adapun ruang lingkup akhlak yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang lain dan keluarga, akhlak kepada guru dan teman, akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada lingkungan, dan ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang harus dievaluasi dalam pembelajaran akidah akhlak adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Buatlah soal masing-masing 2 aspek kognitif, 2 aspek afektif, dan 2 aspek psikomotorik dengan materi wudhu. Yang pertama adalah ranah kognitif. Contoh soalnya adalah yang pertama, jelaskan pengertian wudhu dan hukumnya dalam Islam. Yang kedua, sebutkan 6 rukun wudhu secara berurutan. Kemudian adalah ranah afektif. Contoh soalnya adalah bagaimana sikap yang harus ditunjukkan saat berwudu. Soal yang kedua adalah mengapa wudu penting sebelum melaksanakan sholat. Yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Contoh soalnya, praktikkan tata cara wudu yang benar. Yang kedua adalah tunjukkan cara membasuh tangan, wajah, dan kaki dengan benar. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar dan pendidik, tetapi juga berperan sebagai administrator pembelajaran. Sebutkan dan jelaskan fungsi atau tugas guru sebagai administrator pembelajaran. Guru sebagai administrator pembelajaran bertugas mengelola seluruh kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan teratur. Adapun fungsi dan tugas guru, yang pertama adalah menyusun perencanaan pembelajaran seperti program, silabus, dan modul ajar.
Kemudian mengelola administrasi kelas dan data peserta didik. Kemudian menyusun laporan perkembangan peserta didik, lalu melaksanakan penilaian dan evaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir adalah mengelola dan mengarsipkan dokumen pembelajaran. Dengan demikian, dengan administrasi yang baik, tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Salah satu prinsip yang harus dipegang dalam memberikan evaluasi hasil belajar adalah prinsip objektivitas. Jelaskan maksud objektif dalam evaluasi belajar dan bagaimana kiat atau upaya agar objektivitas dalam evaluasi hasil belajar tetap terjaga. Prinsip objektivitas berarti penilaian yang dilakukan secara adil, jujur, dan berdasarkan kemampuan peserta didik, tanpa dipengaruhi faktor pribadi seperti rasa suka atau tidak suka. Untuk menjaga objektivitas, guru perlu menggunakan kriteria dan instrumen penilaian yang jelas. Menilai berdasarkan bukti hasil kerja peserta didik, menggunakan berbagai teknik penilaian serta berpedoman pada standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.